Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kepadang memetik seruni, coba diikat agar tak jatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni, peserta CGP Angkatan ke-7. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak bagaikan selembar kertas putih, dan tugas kita sebagai guru adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa apa yang saya lakukan harus diikuti karena saya adalah contoh bagi mereka. Guru juga harus serba tahu dan memiliki kewajiban untuk mentransferkan pengetahuan kepada muridnya. Saya percaya jika metode belajar ceramah adalah metode paling bagus bagi murid dan guru. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini lebih berfokus pada aspek pengetahuan dan hasil pada angka-angka. Saya akan merasa sangat gagal jika nilai ujian mereka jelek dan di bawah KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran harus selalu di kelas karena lebih mudah dalam mengkondisikan murid. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya dalam mendidik berubah dan rasa kepercayaan saya akan teori sebelumnya terkikis. Saat ini saya tersadar bahwa anak bukan kertas kosong, melainkan seperti kertas berisi penuh namun dengan gambar dan garis yang masih samar. Garis dan gambar ini adalah sifat dasar murid, berupa hal baik maupun hal buruk yang mereka bawa dari lahir. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka dengan menebalkan coretan-coretan yang baik sehingga lebih dominan daripada coretan-coretan yang buruk dalam diri murid. Jadi, kita bisa membimbing lakunya ke arah yang baik. Kita tidak dapat mengubah apa yang sudah dibawanya sejak lahir. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, membuat saya juga sadar bahwa seyogyanya saya tidak harus di depan memberikan contoh, tetapi juga tutwuri handayani dengan memberikan arahan dan dorongan kepada murid untuk menemukan konsep materi maupun potensi terbaik dari anak. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada murid sehingga membuat mereka lebih berinisiatif, kreatif, inovatif dalam belajar, menemukan sendiri idenya, gagasannya, dan konsepnya, bukan sekedar disuapi oleh gurunya. Ketika anak menemukan kebebasan dalam belajar sesuai dengan kodratnya, maka anak akan merasa senang dalam belajar dan mencintai proses belajarnya. Belajar seperti bermain karena mereka dengan senang hati melakukannya. Saat ini saya sadar bahwa ceramah adalah metode yang membosankan bagi murid, karena seolah memaksa mereka percaya pada apa yang saya ucapkan tanpa mengerti konsep pemerolehan ilmu tersebut. Dengan banyak ceramah juga membuat mereka semakin pasif dalam belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan satu-satunya aspek yang terpenting, melainkan aspek yang harus selaras dengan aspek yang lain, yaitu afektif atau budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu-rambu yang harus dipahami oleh anak-anak sesuai dengan sosio budaya sehingga mereka sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Budi pekerti ini yang akan membuat mereka menjadi manusia yang memiliki hati yang bersih, penuh dengan kasih sayang, jujur, yang selamat dan bahagia.
Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas. Banyak tempat yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, seperti perpustakaan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sehingga anak dapat belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Hal yang akan saya lakukan di kelas setelah belajar modul 1.1 ini adalah dengan menerapkan Merdeka Belajar untuk murid-murid saya. Dengan mengurangi dominasi saya di setiap pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang berpusat pada murid, mempercayai murid bahwa mereka dapat menemukan konsep belajar yang mereka sukai. Saya akan mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif dalam mengembangkan gagasannya sehingga mereka dapat mandiri dalam belajar. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dengan memanfaatkan media serta informasi terkini sebagai sumber teks bacaan sehingga anak-anak akan lebih tertarik dalam belajar. Saya juga akan menanamkan budi pekerti kepada murid-murid saya dengan kebiasaan-kebiasaan positif sebelum, saat, dan sesudah pembelajaran. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar dengan menjalin komunikasi yang baik kepada mereka supaya pembelajaran di sekolah dapat selaras dengan pembelajaran di keluarga. Karena trisentra pendidikan adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.